Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Ustadz Ketua Majelis Dakwah Tabligh dan Dakwah Komunitas Ustadz Haji Sukidi SHG MPD. Yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota dari Majelis Tabligh dan Dakwah Komunitas PDAM Kota Surakarta dan para hadirat yang secara live dan secara online yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah karena kenikmatan yang luar biasa yang telah diberikan kepada kita dalam menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk selalu belajar, untuk selalu mengabdi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita selalu mengikuti jejak beliau dari zaman jahiliyah sampai zaman yang mana kita lihat sampai saat ini, bagaimana Islam yang sangat cerah sekali dengan dinamikanya, dan alhamdulillah kita selalu mendapatkan kenikmatannya. Kenikmatan itu yang harus kita syukuri sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salamat juga Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta para sahabatnya dan para tabi'in yang senantiasa istiqomah jalannya. Ustaz yang kami hormati, izinkan kami pada kali ini menyampaikan kajian tentang yang berkelanjutan tentang Islam berkemajuan, yang mana pada pertemuan sebelumnya pemateri Ustadz Abdul Muthalib yang membahas tentang risalah Islam berkemajuan, di mana di situ membahas tafsir Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan disitulah kita mendapatkan pelajaran penting, selalu istiqomah dalam belajar, selalu istiqomah dalam mengajarkan ilmu yang telah kita dapatkan. Dan selanjutnya pertemuan selanjutnya telah membahas tentang gerakan Islam berkemajuan, ya saja, tentang harakatut taqdimiyah al-islamiyah, yaitu yang telah disampaikan oleh Ustadz Sultan, di mana membahas tentang bagaimana Muhammadiyah dalam gerakan Islam dan misi-misi dan nilai-nilai yang telah kita dapatkan, kita dengarkan, dan kita selalu pedomani, sehingga dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan hal-hal yang sesuai dengan kehidupan itu kita selalu pedomani, di mana gerakan Islam itu memiliki bentuk-bentuk gerakan, ya, dari harakatul dakwah, mengajarkan kepada kita bagaimana gerakan dakwah yang telah diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan yang kedua adalah harakatul tajdid, yang mungkin kemarin belum dibahas, ya.
baru satu ya, harakatul dakwah ya. Mungkin masih ada sesi lain yang untuk membahas tentang harakatul tajdid dan harakatul ilm gitu. Harakatul ilm, karena ini sangat penting sekaligus nanti supaya kita bisa melanjutkan dakwah-dakwah yang benar-benar berkemajuan, tidak hanya melihat dari sisi yang sudah lampau dan bagaimana kita menyongsong kemajuan zaman dengan kemajuan teknologi ini, bagaimana Islam tetap menjadi garda terdepan dalam kehidupan kita. Langsung saja kita bahas tentang Islam berkemajuan, yang nanti akan membahas sedikit dari Quran surat Ar-Ra'd, sebagian ayat atau sepotong ayat dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang kita akan telaah, yaitu dari kitab Tafsir Al-Munir dari Wahbah Zuhaili, dan kemudian Tafsir As-Sa'di, dan yang terakhir adalah kitab Sufatut Tafasir. Langsung saja untuk yang pertama, kita bisa melihat mengapa Islam disebut sebagai agama berkemajuan. Di dalam kitab atau buku yang telah dibuat untuk spirit Islam berkemajuan itu menyebutkan mengapa Islam disebut sebagai agama berkemajuan. Ada dua alasan mengapa Islam itu sebagai agama berkemajuan, atau yang bisa disebut the religion of progress. Yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW memerintahkan dan mengajarkan manusia untuk maju. Ya, maju. Maju itu tidak hanya dalam segi gerakan, tetapi juga dalam berpikir. Wahyu pertama dalam Islam yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana sudah dibahas oleh Ustadz Abdul Muthalib, mungkin hanya berapa ayat kemarin saja, sedikit 2 ayat ya, karena kesempurnaan itu 5 ayat ya, sehingga kita lebih mendalami makna secara kontekstual ayat tersebut secara utuh, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 ya. Ya, Islam mengajarkan manusia untuk maju. Selain ayat lain ini dan hadis-hadis lain ini, Nabi Muhammad SAW memerintahkan dan mengajarkan manusia untuk berpikir, berpikir dan meneliti. Dalam istilah bahasa atau dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana kita bertafakur, berpikir secara mendalam, dan juga ada istilah tadabur juga. Tadabur itu memikirkan secara konteks, tidak hanya secara tekstual, tetapi mentadabur itu memikirkan, memahami secara kontekstual. Kemudian juga ada istilah tanazur. Tanazur itu bisa kita artikan diskusi. Ya. Dalam sebuah ayat, ternyata banyak ulama-ulama mufasir itu menafsirkan sebuah ayat, ya. Memaknai ayat tersebut itu berbagai macam. Ya. Bagaimana kita berdiskusi secara bahasa, secara teologi dan lain sebagainya, dan secara hukum kita bisa berdiskusi terkait dengan kandungan ayat-ayat yang telah difirmankan dalam Al-Quran tersebut. Dan tazakur, ya, tazakur kita selalu mengingat pada Allah dengan selalu berpikir. Ya. Dan yang lain yaitu dari yang terkhusus adalah manhaj tarjih, yang dari Muhammadiyah memiliki makna pemahaman keislaman dan semesta kehidupan itu dengan beberapa metode berpikir, ya seperti bayani, burhani, dan irfani, yang mana
jika kita berpikir secara bayani itu hanya berdasarkan secara teks dalam Al-Quran, dan juga berpikir yang lebih naik tingkat lagi, yaitu burhani. Bagaimana setelah kita membaca Al-Quran secara tekstual itu kita bisa berakal, menggunakan akal kita dengan sumber-sumber kebenaran yang ada. Dan yang terakhir adalah irfani. Irfani itu sangat tinggi sekali cara berpikirnya. Selain bersandar kepada teks yang ada, kemudian menggunakan akalnya dan merenungi, menghubungkan dengan ciptaan Allah alam semesta dengan hakikat tertingginya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini metode berpikir yang telah disampaikan di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Nah, yang kedua ini yang akan kita bahas, yaitu tentang bagaimana yang tadi yang telah kami sampaikan, mengapa Islam itu disebut sebagai agama berkemajuan. Selain dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, yang kedua adalah Islam mengajarkan manusia menjadi pelaku perubahan. Islam mengajarkan manusia menjadi pelaku perubahan, agent of social change. Di mana di dalam Quran firman Allah dalam sebuah potongan ayat ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang mana artinya innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengubah sebuah kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka, kecuali mereka akan mengubah keadaan mereka sendiri. Nah, inilah sebuah ayat yang menjadi pembahasan kita malam ini. Nanti mungkin ada finalis atau mungkin ada tanggapan dari ustaz-ustaz yang lainnya. Yang pertama, di dalam ayat ini mengajarkan kepada umat manusia untuk menjadi pelaku perubahan. Setiap manusia, khususnya seorang muslim, harus menyadari bahwa perubahan dan kemajuan itu sangat bergantung pada usaha atau ikhtiar dalam bahasa kita. Perubahan dalam diri kita, dalam sebuah kaum. Kemudian Islam mengajarkan kepada manusia sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang melaksanakan ibadah kepadanya. Selain menjadi Abdullah sebagai hamba Allah itu, kita diberi jabatan, diberi sebuah tanggung jawab sebagai khalifatullah, sebagai wakilnya di bumi untuk memakmurkan buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah fungsi kita di dunia ini, selain menjadi hamba Allah, kita juga sebagai khalifatullah. Ya, dimana jika kita melihat perkembangan zaman, Muhammadiyah sangat berkembang secara signifikan, dari mulai zamannya Kiai Haji Dahlan merubah arah kiblat, kemudian memurnikan ajaran Islam pada saat itu yang sangat beda sekali dengan zaman sekarang ini. Ya, kemudian ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan dari sisi kemanusiaan, bagaimana perkembangan Muhammadiyah sekarang membangun seberapa banyak rumah sakit yang telah dibangun. Ada gerakan sosial seperti Lazismu, MTMC dan lain sebagainya. Itu bentuk perubahan yang telah dilakukan Muhammadiyah sampai saat ini. Selain itu juga kita melihat bagaimana pendidikan di Indonesia saat ini. Ya, bagaimana kontribusi Muhammadiyah sampai saat ini, sampai sekarang alhamdulillah dari Muhammadiyah ada perwakilan menjadi menteri dan wakil menteri banyak, wakil menteri banyak. Itu kontribusi Muhammadiyah ini sangat penting. Peran Muhammadiyah ini sangat penting untuk memajukan yang mungkin tahun sebelumnya, periode sebelumnya, ya, yang mungkin
lihat banyak kementerian-kementerian atau wakil menteri yang ada di kemudian itu dari Muhammadiyah ini sangat berperan penting. Maka di awal ini, pendahuluan ini kami menyampaikan bagaimana perubahan yang sangat signifikan dari gerakan-gerakan Muhammadiyah sampai detik ini yang sangat berkembang secara pesat. Selanjutnya kita membahas secara detail tentang telaah tafsir Al-Munir, yang mana tafsir Al-Munir yang dinamakan tafsir Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj. Nah, dari buku ini, dari kitab ini sudah sangat jelas bahwa metode yang telah disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili ini ya, dari ulama modern yang sangat berkembang dengan kemajuan ini ya, sangat terlihat sekali bahwa manhaj beliau itu yaitu kedua wasyariah secara hukum, yang ketiga adalah manhaj, yaitu sekali pandangan beliau untuk menafsirkan sebuah ayat sangat komprehensif sekali. Ya, maka di sini kami menggunakan telah dari kitab Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj, sehingga melihat tafsiran disampaikan oleh Bapak Zuhaili ini ya. Jadi konfigurasi antara maksud dan makul, yaitu secara klasik dan modern ini dikolaborasikan untuk menguatkan pemahaman dalam setiap ayatnya. Nah, ini yang kita ketahui dari tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj. Yang kedua adalah tafsir Al-Sa'di ya, jadi lebih kepada tafsir secara maudhu'i, yaitu Taisir Al-Latif Al-Manan fil Khulasah Tafsir Al-Quran yang menjadi karya oleh Imam As-Sa'di. Yang terakhir adalah kitab Sofatut Tafasir yang mungkin Ustaz Sultan yang selalu menggunakan yang mana karya beliau Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ya, beliau menggunakan corak penafsiran al-adabi wal istimai, yang mana walaupun ada beberapa corak, yaitu pandangan tentang tafsir, ada yang corak dengan fikih atau sufi atau secara ilmiah atau mungkin secara falsafi, yaitu beberapa pandangan atau cara kita dalam menafsirkan sebuah ayat itu, yang mana telah diajarkan oleh para mufasir sebelumnya. Untuk memasuki tafsir Al-Munir ini, di mana Syekh Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat yang telah kami sampaikan tadi, innallaha la yughayyir. Innallaha la yughayyir. Ya, halaman pertama tadi. Kitab Tafsir Al-Munir, di mana dalam kitab Tafsir Al-Munir menafsirkan innallaha la yughayyir. Innallaha la yughayyir, yang maknanya innallah sesungguhnya Allah la yughayyir, tidak mengubah ma biqaumin minan nikmah. Jadi tidak mengubah sebuah kaum minan nikmah, dari kenikmatannya, wa afiatin, dari kesehatannya, sehat atau rizki ya. Ada dua makna, rizki itu bisa diartikan sehat ya. Fayaziluha anhum, nah maka kaum tersebut akan dihilangkan, fayaziluha anhum, dari kenikmatan yang telah diberikan, wayantaqimu, dan membalasnya darinya, illa bitaghyir ma bi anfusihim, kecuali dengan perubahan yang dari mereka tersebut, bi an yakuna minhum zulmun wal ma'asi wal fasad wa irtikawi syurur, di mana mereka termasuk dari golongan yang zalim, wal ma'asi wal fasad, dan orang-orang yang dari golongan yang bermaksiat, wal fasad yaitu melakukan kerusakan, wa irtikawi syurur, dan melakukan dosa ya, wal asam ya. Ini satu makna
yang melakukan syurur al-asab alladzi tahdimu bunyatul mustami, di mana yang telah merusak struktur atau susunan sosial. Wadud miru kianul umam, dan di mana menghancurkan kianul umami, yaitu menghancurkan kesatuan umat. Nah, ini salah satu penafsiran yang telah disampaikan oleh Tafsir Al-Munir. Waqi'ut tarikh al-islami, di mana telah terjadi sejarah Islam di dalam beberapa kurun, beberapa abad yang lalu, ya dulu dalalatun wadihah, dan ini menjadi bukti yang nyata ala anna Allah ta'ala lam yughayyir maka alaihi hal. Nah, dari sejarah Islam dari abad-abad yang lalu itu menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala belum merubah apa yang telah menjadi keadaan umat Islam zaman dulu, dari kekuatan mereka, warufatul istiqlal, kemerdekaannya saat itu, wa ilmu tafawuq fi siyasah wal iktisadi wal istimai, dan dimana dari hal dari bidang politik, ekonomi, sosial, illa ba'da'an ghayyaru, kecuali setelah mereka mengubah dirinya mereka, wa hakamu bighairil Islam, dan berkuat dengan Al-Quran, wa ahmalu dinahum, mereka lalai dengan agamanya, wa taraku sunnatun nabi, ya, mereka meninggalkan sunnah nabinya, wa qaladu ghairuhum, dan mereka mengikuti akidah atau keyakinan lainnya, wa du'afat rawabitu ta'awun bainahum, tidak ada lemahnya kekuatan di antara mereka, kembangan mereka, wa sa'at akhlaquhum, dan sangat buruk akhlaknya, wa intasharat maubiqat bainahum, ya kewajiban mereka, wa qad wa'adallahu arda min man yaslihahu, ya, jadi janji Allah Subhanahu wa taala untuk merubahnya, memperbaikinya, merupakan perdamaian. Nah, ini sebuah tafsir secara makna, secara teologi, hukum yang ada, yang bisa menjadi pedoman bagi kita semuanya. Ya. Kemudian hampir sama dengan tafsir yang telah disampaikan oleh Tafsir Al-Munir, di mana Tafsir As-Sa'di menyampaikan dalam tafsirnya, innallaha la yughayyir ma biqaumin minan nikmah wal ihsan, dari kenikmatan dan kemuliaan, waraqdul aish, yaitu ketenangan dalam hidup, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka benar-benar merubah dirinya masing-masing, bi an yantakilu minal iman ilal kufur, salah satunya merubah dari keimanan menuju kekafiran, minat ta'ah ilal maksiyah, dari ketaatan kepada kemaksiatan, atau minasyukri ni'millah illa betru biha fayaslibuhumullah inda dzalika iyyaha. Ya, jadi syukru atau bersyukur atas nikmat Allah, illa betru biha, atau kesombongan yang telah dilakukan, yang merusak, yang telah menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika idza ghayyarul ibad bima bi anfusihim minal maksiyah fantakilu ila ta'atillah ghayyarullah alaihim maka nufihi minasyiqa ilal khair wasurur wal ghabtah warahmah. Nah, ini perubahan yang telah dilakukan, dari mana para hamba Allah ini merubah dari kemaksiatan ila ta'ah, ila ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada kebaikan atau kebahagiaan atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah dari kitab Sofatut Tafasir, dalam kitabnya menafsirkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim au ayyula yazilu nikmah,
akan menghilangkan nikmatnya an qaumin dari sebuah kaum, wala yaslibuhu iyyaha illa idza badalu, kecuali dengan mengubah keadaan mereka sendiri yang al-jamilah, keadaan yang baik, bi ahwal qabihah, dengan keadaan yang buruk ya. Wahadi sunanullah al-istimah, dan ini adalah sunatullah secara sosial. Annahu ta'ala la yubaddilu ma biqaumin min afiyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah sebuah kaum dari afiyah, kenikmatan kesehatan, wa ni'mah, dari kenikmatan, wa aman, wa izzah, dari kekuatan, illa idza kafaru, kecuali telah mereka ingkari tilkan nikmah, dengan kenikmatan yang telah diberikannya, wa irtakabul ma'asi, dan melakukan kemaksiatan. Maka dari tiga penafsiran ini kita bisa mengambil hikmah, kita harus merubah diri kita dan lingkungan kita supaya kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa dan selalu mendapatkan ridho darinya. Mungkin sedikit yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ada Ustaz Dr. Rizal Fajri dari CMD yang telah memaparkan kajian tafsir online Risalah Islam Berkemajuan surat ayat 11. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Acara selanjutnya yaitu rapat inti yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Surakarta pada Ustaz Haji Ahmad Sukidi SAG MPD